berbicara merawat, ini satu kata yang mudah untuk kita ingat. Merawat artinya kita jaga, kita perbaiki. Kalau mama dong merawat anak, ya kira-kira seperti itulah merawat. Bagaimana kita membuat semua orang yang ada dalam lingkaran keluarga ini menjadi orang-orang yang memiliki kasih dan kesetiaan dalam hal mengiring dan mengikut Tuhan. Memang bicara tentang merawat kasih dan kesetiaan ini sesuatu yang mudah dan gampang. Bicara tentang kasih, semua orang tahu tentang kasih. Amin. Tapi satu kata yang sulit dan agaknya sukar untuk dilakukan. Ya, bicara tentang kesetiaan, iya. Seringkali kita rajin dan sering berbicara tentang kesetiaan, tapi seringkali kita gagal dalam membuktikan kesetiaan itu. Sebagai contoh saja anak-anak atau kita-kita yang sudah berkeluarga, waktu pacaran seringkali akan mengedepankan apa yang disebut dengan cinta atau cinta kasih. Selalu akan berbicara tentang itu. Saya dalam mengikuti pesta-pesta perkawinan sering MC atau pembantu acara akan menanyakan para pengantin kapan ketemu lewat apa gitu ya. Tapi ada satu kata yang sering kali saya suka ingat, panggilan sayang waktu baru-baru menikah atau baru pacaran. Anak-anak muda, ayo coba jawab. Kira-kira pada umumnya bahasa yang umum panggilan sayang. Ada kalau bahasa Timur itu kayak honey, tapi artinya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris saya sudah tahu, tapi mungkin anak-anak ibu lebih paham gitu ya. Tapi bahasa Timur Rasa itu honey. Honey itu artinya paling, ini yang paling dekat sudah. Honey itu artinya ya yang paling dekat. Ini panggilan saya untuk anak-anak muda. Tapi kemudian saya kalau perhatikan di media sosial, semakin berjalan honey itu, kenapa ketawa? Maksudnya makin itu agak beda begitu. Kalau belum punya anak honey itu agak sedikit lancar gitu. Sering diucapkan, tapi kalau punya anak apalagi mulai agak tidur. Saya dengar ada saudara punya anak selama 3 bulan anak menangis siang malam 24 jam. Honey lalu hilang memang. Honey hilang sekejap karena akan tidur terganggu. Makan tidak enak karena anak menangis non-stop. Bingung sudah. Honey sudah pakai. Begitu ya. Nah, tapi bagaimana saudaraku yang terkasih, apapun alasannya, bahwa kasih dan kesetiaan dalam konteks kita, dalam panggilan hidup kita sebagai warga gereja dan orang-orang beriman, Alkitab menasihati kita dalam minggu ini bahwa mari kita terus merawat kasih dan kesetiaan, sekalipun dalam pelaksanaannya ada susah. Berapa banyak rumah tangga Kristen, tidak usah kita bicara rumah tangga di luar Kristen ya, yang pada waktu diberkati di gereja berjanji, aku akan mengasihi engkau, menerima engkau dalam keadaan susah, senang, kaya, miskin. Stop di sini. Susah, senang. Nah, waktu senang semua orang saya. Coba susah coba kalau sudah Bali. Coba. Itu janji perkawinan di gereja. Tapi sering kali kasih yang dibicarakan itu menjadi hilang maknanya hanya oleh karena tadi susah. Berapa banyak pasangan yang karena susah akhirnya bilang kepada istrinya, "Karena kalau saya ke Malaysia." Berapa ibu-ibu yang kemudian bilang kepada suaminya, "Kita susah rumah tangga, bagaimana kalau saya ke Singapura, Bali?"
Saya kenal beberapa orang ketemu, istri pergi, bapak kawin lagi. Itu ada lagunya juga, ganti marga sekaligus. Tapi saya yang terbaru saya lihat di media sosial di Jawa Timur minggu yang lalu, istri ambil hammer batu yang 20, kaca hancur berantakan. Ada yang lihat di media sosial? Karena dia pulang-pulang waktu dia merantau ke luar negeri, kirim uang, bangun rumah mewah. Waktu dia datang sudah ada istri di dalam rumah. Maka dia ambil hammer, rumah habis, rata. Kasih dan kesetiaan ini mudah dibicarakan, tapi pelaksanaan sulit. Kalau imannya setipis tisu itu tidak bisa. Repot. Karena itu Alkitab mengingatkan buat kita, bila kita rindu untuk diberkati dalam hidup keluarga, maka marilah kita merawat kasih dan kesetiaan itu. Sekali susah dan senang itu silih berganti kita rasakan dalam hidup. Jangan hanya mau terima yang senangnya, tapi tidak mau yang susah. Ada uang. Abang saya itu pepatah kuno, orang-orang yang hidup di tahun-tahun 80 ke bawah itu tahu itu pepatah. Kita sekolah datang SD, orang guru-guru bilang ada semut, ada madu, ada semut. Abang, ada uang abang saya. Dan itu terjadi dalam hidup nyata hari ini. Ya toh, siapa yang tidak mau kalau dapat orang yang punya? Semua orang. Tapi siapa yang bersedia bertahan manakala ada kesusahan dan itulah pembuktian kasih dan kesetiaan ketika dalam keadaan susah. Makanya saya bilang, dalam memberkati orang, saya bilang, kalau semua keadaan sedang baik-baik, uang banyak, semua baik-baik, kita bilang kayaknya saya mau mati. Saya bisa kurang dari 100%. Coba kalau susah, coba kalau ada yang sakit demam, senyum, coba sakit yang parah, agak repot kita, agak repot. Karena itu nasihat firman Tuhan buat kita. Mari kita terus merawat kasih dan kesetiaan kita. Bukan hanya di antara kita sebagai suami istri dan anak-anak, dalam keluarga kita, tapi juga dalam gereja, dalam masyarakat, terlebih hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita rawat kasih dan kesetiaan kita kepada Allah Tuhan kita. Saya mengingatkan buat kita, hidup ini hanya satu kali. Hidup ini hanya satu kali. Tidak ada kesempatan kedua. Dan itu berarti kesempatan itu, mari kita rawat kasih dan kesetiaan kita, supaya pada waktunya kita ditemukan sebagai orang-orang yang setiawan di hadapan Tuhan. Amin. Ingat cerita tentang Lazarus dan orang miskin. Apa yang Bapak Mama ingat dari Lazarus dan orang miskin? Waktu hidup di dunia, Lazarus orang miskin. Orang miskin tak balik Bapak Mama. Lazarus dan orang kaya. Lazarus dalam hidupnya di dunia orang miskin, dia menikmati kemiskinan, melarang, makan minta-minta. Ada orang kaya yang dengan kekayaannya dalam kesombongan dan menikmati. Pada waktunya kemudian mereka dua pergi untuk selamat. Lazarus ada dalam pangkuan Bapak Abraham. Dia menikmati segala keindahan, kemewahan yang diberikan oleh Allah. Sementara orang kaya juga mati. Ada di mana ada tempat yang paling sulit. Alkitab menggambarkan mereka bisa saling melihat, tapi ternyata ada jurang yang memisahkan mereka. Abraham memangku Lazarus, orang yang miskin. Sementara orang kaya dengan segala kekayaan menderita dalam kesukaran dan penderitaan, sampai orang kaya itu berkata kepada Abraham, terlalu panas di tempat ini. Bila kau mau, tolong celupkan jarimu di air, lalu kemudian taruh di lidah saya. Abraham bilang, kawan,
Kalau bahasa sekarang mungkin dia bilang, bro, totong belas cuma bisa saja. Kita totong hidup sama-sama, lu terlalu bagai. Ini sekarang, lu lihat sudah. Lalu, orang kaya bilang kalau begitu kawan. Di rumah masih ada banyak saudara, banyak keluargaku yang masih tertinggal dan hidupnya kurang lebih 11-12 dengan saya. Atau 11-12. Kalau dekat-dekat lah. 11-12 dekat. Lazarus tolong kembali untuk kasih lihat mereka. Supaya mereka cepat berubah. Jangan sampai ikut jejak saya untuk menderita. Lalu Lazarus bilang, kawan, saya sudah bisa balik lagi. Di sana juga ada orang yang akan mereka dengar. Soal mau berubah atau tidak, itu kehendak dan pilihan mereka. Apa yang saya mau ceritakan dari si orang Lazarus yang miskin dengan orang kaya, hidup satu kali, kesempatan hanya datang satu kali. Karena itu rawat kesetiaan dan kasih kita kepada Allah, tapi juga rawat kasih dan kesetiaan kita di antara kita sebagai sesama anak Tuhan. Amin. Mari kita berikan senyum yang terbaik buat saudara, buat kawan. Kecuali mau kumpul keluarga, ingat baik-baik. Saya akan lari ke situ sedikit karena musim pesta ini berapa minggu lalu undangan di rumah sampai numpuk-numpuk sampai saya lupa yang lain-lain. Kalau musim pesta kita semua saudara. Undangannya datang kumpul keluar. Karena saya juga sudah tahu. Ini keluar gantiran juga, saya tahu di mana ya. Saya juga sudah tahu di mana bagian mana. Orang hanya baru akan ingat kita, baru akan membangun relasi itu hanya karena pesta. Begitu selesai, kita tidak saling kenal. Jangan. Mari kita rawat dan kesetiaan itu dalam wujud nyata yang kita lihat, yang kita rasakan. Makanya saya selalu mengingatkan, tetangga orang gereja adalah saudara yang paling terdekat. Amin. Ada apa keluarga bisa agak terlambat, tapi tetangga orang-orang gereja, sesama kita, saudara di gereja, pasti akan lebih cepat datang. Karena mereka menganggap kita sakit dalam Tuhan. Amin. Karena itu Bapak-Bapak Saudara, bagaimana supaya kita dapat merawat kasih dan kesetiaan kita baik kepada Tuhan maupun di dalam keluarga kita. Catatan saya pertama, supaya kita dapat merawat kasih dan kesetiaan dan endingnya adalah kita diberkati oleh Allah. Yang pertama adalah berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Yang pertama, cara merawat kasih dan kesetiaan kita dengan jalan takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Takut Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya sederhana, saya tidak mau bicara takut Tuhan yang model Karman. Tapi saya percaya Bapak Mama yang ada di dalam ruangan ini bersama anak-anak adalah orang-orang yang pasti pernah sekolah, entah itu SD, SMP, SMA atau kuliah. Pada prinsipnya setiap siswa atau mahasiswa dituntut untuk takut dan setia. Amin. Betul? Takut bukan berarti kita kayak orang ketemu orang kita jadi ciu jadi menik, bukan. Artinya takut dalam konteks menghormati. Siswa-siswa saya percaya itu harus diajarkan untuk. Kalau sekarang siswa zaman sekarang agak beda. Tapi saya senang di SD Anugerah di sini. Anak-anak ibu guru belum parkir motor, ibu Ruth belum parkir motor. Selamat pagi, langsung selamat. Cium tangan. Zaman dulu kita kalau lihat guru datang, apalagi kita tahu guru yang keras, kita masuk hutan. Hilang. Betul, hilang. Ya anak sekarang ya hormat di depan tapi di belakang dia tahu dia punya ngeri, tapi intinya adalah takut.
balik rasa takut dan hormat itu akan mempengaruhi keberlanjutan pendidikan. Amin, betul? Termasuk setia. Setia untuk apa? Setia untuk hadir. Ya, artinya apa? Berbicara tentang kesetiaan sesuatu hal yang dilakukan terus menerus. Tidak bisa bilang, oh saya masuk kelas 1, saya libur dulu, tinggal nanti berapa tahun begitu, datang nanti langsung kelas 6 ya. Tidak bisa. Dia harus setia terus menerus melakukannya di kelas 1. Lalu dia akan naik kelas 2 dan seterusnya. Sehingga dari yang bodoh buta huruf menjadi pintar luar biasa. Iya tuh. Mama kalau punya anak masuk kelas 1, ibu guru kelas 1 ada, suara melenting dia bikin live. Tidak boleh. Tapi yang saya mau sampaikan, karena dilakukan karena rasa takut dan hormat tadi, penuh dengan kesetiaan itu. Saya seringkali orang yang ikut bangga dengan anak-anak. Dulu dia, kamu mau mati. Ini anak-anak. Tapi semakin mulai kelas 4, 5, 6, kita lihat sunyong-nyong, sunonanon, ini ada sekolah kelas SD, kelas 6. Kita lihat sumber beda aja, paham? Ada sebuah perubahan yang luar biasa terjadi. Disertai dengan prestasi juga di dalam. Itu yang oleh Mazmur 128 ini mengingatkan bagaimana merawat kasih dan kesetiaan dengan jalan takut akan Tuhan dan melakukan perintah. Takut akan Tuhan seperti apa? Takut kita tahu apa yang menjadi batasan yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Takutnya sederhana. Mana yang boleh untuk kita lakukan dan berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak boleh. Dalam menerjemahkan kesetiaan juga demikian. Mana yang terbaik untuk Tuhan? Kalau kita tahu bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, lakukanlah dengan setia. Amin. Lakukan dengan setia. Kalau kita tahu bahwa berdoa itu baik, lakukan dengan setia. Kalau kita tahu bahwa beribadah itu akan memberikan penguatan iman, lakukanlah dengan kasih dan penuh kesetiaan. Firman Tuhan bilang, berbahagia. Kata dimulai dengan apa? Kata berbahagia. Takut Tuhan mendatangkan kebahagiaan. Takut Tuhan lalu melakukan perintah-perintahnya, membuat orang menjadi bahagia. Berpikir benar. Orang yang kembali kepada anak-anak, kalau dia lakukan dengan takut akan Tuhan karena hormat setia ke sekolah, lihat anak-anak itu suka tidak suka menjadi pintar. Umumnya akan terjadi seperti itu. Dan ini firman Tuhan menegaskan demikian. Merawat kasih dan kesetiaan itu harus dimulai dengan takut akan Tuhan dan bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan dan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh Tuhan. Memang saya mau bilang, kita bukan orang yang sempurna. Amin. Kita masih bersiaran di dalam dunia di mana kita terkadang kurang setia dengan Tuhan. Tapi paling tidak prinsipnya adalah kasih dan kesetiaan itu adalah dua kata di mana kita belajar untuk terus membangun itu dalam kehidupan kita. Khususnya dalam kita mengiring Tuhan, menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi juga dalam kaitan dengan membangun kehidupan keluarga Tuhan. Mari kita saling menasihati di antara keluarga-keluarga kita, baik dalam rumah-rumah tangga maupun dalam kebersamaan dalam gereja dan berjemaat. Mari kita saling mengingatkan untuk merawat kasih dan kesetiaan di antara kita sebagai sesama manusia. Amin. Janganlah hanya karena beda pemikiran, jangan hanya karena beda postingan lalu kita marah. Amin. Jangan hanya karena dia sering posting, kita tidak sering posting, lalu kita tersinggung dengan orang pun caption. Jangan juga lah. Jangan.
Banyak orang saling mencaci maki walaupun tanpa pakai identitas. Tapi kita tahu dia ada caci maki siapa. Singgung orang tapi dalam konteks supaya tidak orang lain tersinggung, dibungkus dengan tidak menyebut identitas orang. Tapi sebenarnya ketika kita tahu oh dia yang positif, pasti dia ada serius gitu. Kalau dia sudah baik dengan dia, nah, jangan hanya karena persoalan media sosial. Hubungan kasih dan kesetiaan kita di antara kita menjadi rusak. Ada orang yang ketemu saya sudah merasa bersalah dengan dia, tapi kalau pas saya lihat, saya ada bikin apa? Saya ada naik motor baik-baik, begitu saya ada dosa apa? Saya ada bawa kurang lebih ada setan apa gitu kan? Ya perlu lah. Karena kalau sering gini, lama kalau kesalahan repot gitu. Lurus saja. Kalaupun tegur, saya rasa tidak akan berkurang. Amin. Tidak akan berkurang. Tapi hati kita, orang bilang, loh bahagia. Saya tegur, dia mau tidak tegur, itu urusan dia. Yang terpenting saya tetap baik dalam pandangan hidup saya. Amin. Jadi hidup ini jangan pernah lihat kiri kanan atau bawah atas. Amin. Lihat dulu. Yang baik kita hargai, yang tidak baik jangan ambil pusing. Amin. Apalagi hanya di media sosial. Saya senang kalau bapak mama bisa posting. Silakan. Saya juga suka posting kalau saya suka. Saya suka saya posting. Ada bilang kalau posting terus nanti pulang tumbang. Tumbang karena katanya pamer. Orang foto terus posting di FB. Apa urusannya dengan tumbang? Urusan. Itu juga kadang-kadang itu kan FB itu kayak hiburan. Orang caption saya suka dia mau tulis apa? Ternyata orang lagi senang hanya hiburan. Tidak ada urusan dengan orang lain. Jadi artinya mari kita rawat kasih dan kesetiaan dalam wujud nyata untuk kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati dalam konteks sebagai sesama manusia. Hukum Allah yang Tuhan tekankan dalam dua hukum adalah bicara tentang Tuhan dan sesama. Hukum yang pertama Alkitab bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Pada hukum yang kedua Alkitab bilang kasihilah sesama manusia. Makanya amanat petunjuk hidup baru kita pada pagi ini berbunyi apa? Kalau engkau bilang aku mengasihi Allah tapi membenci saudaramu, dia adalah penipu. Amin. Ini firman Tuhan yang bilang. Yang di ayat yang ke-21 dibilang apa? Perintah ini, perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, aku terima dari Dia, Tuhan. Jadi bukan kata saya, bukan pendeta, bukan. Ini Tuhan yang memerintah. Kasih dan kesetiaan itu harus diwujud nyatakan. Baik kepada Allah Tuhan Bapa di surga dalam tataran ke atas, tapi pada waktu yang bersamaan kita dipanggil untuk mewujudkan kasih dan kesetiaan kita kepada sesama kita dan gereja. Jadi prinsip yang pertama, bagaimana supaya kita dapat merawat kasih dan kesetiaan kita dalam keluarga kita. Mari kita saling mengingatkan untuk selalu belajar takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Mama, mari kita saling ingatkan anak-anak untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Mama yang punya ayo ingatkan anak-anak untuk selalu berdoa, selalu beribadah kepada Tuhan. Tantangan zaman sekarang semakin luar biasa. Amin. Kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang saya tanya Bapak Mama, anak-anak lebih sayang orang tua atau sayang HP? Bapak Mama, dia kalau menangis paling gampang kalau mau kasih berhenti. Seorang itu HP dengan itu game-game, selesai. Tidak perlu repot sudah. Tidak perlu mama, bapak, mama repot sudah. Seorang HP beserta dengan pulsa,
beserta dengan geng-geng permainan, maka selesai cerita. Tapi apa yang terjadi? Coba bapak mama, kalau orang serius suruh makan, dia memilih makan atau main HP? Dia lebih kenyang kalau main HP. Coba panggil baik-baik, ya, iya tepat. Panggil, iya tepat, iya tepat. Sampai seperti itu. Rahasia yang standar orang tetap. Itu kenyataan. Karena itu saya mengingatkan dalam bulan keluarga ini, mari merawat kasih dan kesetiaan dari bapak, mama, dan anak-anak. Hidup, sekali lagi saya ulang, satu kali, kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua kali. Karena itu mari kita rawat kasih. Mari kita saling mengingatkan, mulai dengan takut akan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Butuh apa yang kedua? Dalam keluarga butuh kerja bersama. Ayat ini bilang, apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan. Dalam hidup berkeluarga butuh kebersamaan, kerjasama. Kalau ingin menikmati kebahagiaan itu, ini kan mulai dengan bahagia. Wajib hukumnya dengan kata sederhana, saling beban. Amin. Anak-anak, saling beban. Tidak bisa. Woi papa dengan mama, atau karena mama lalu mama yang harus saling beban. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Barang siapa apabila engkau memakan hasil jerih payah tangan berbicara tentang sebuah pekerjaan, harus dikerjakan, tidak menunggu, harus dikerjakan. Karena pada bagian berikut yang ketiga, kalau kita perhatikan, pada bagian yang pertama takut dan melakukan perintah, lalu kemudian berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Maka perhatikan baik. Ayat yang ketiga, kita baca pertama bersama-sama. 2, 3. Apa? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam pohon anggur. Saya mau tanya, pohon anggur itu enak atau tidak? Bagus. Kehadiran akan menduduhkan. Saya lihat ada beberapa rumah di sekitar kita sih yang punya pohon anggur. Bagus sekali. Tempat yang menduduhkan. Tapi buahnya sendiri menyegarkan, tapi juga bisa memabukkan, tergantung kepada siapa tangan yang merawat. Amin toh? Ya, anggur itu kan menjadi baik dan manis apabila di tangan orang yang benar. Tapi di tangan yang tak salah, mau pembahis sudah. Ya, kehadiran Alkitab bilang kalau dapat dari merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga ini, dapat yang pertama itu ibu, istri, mama dong akan diberkati oleh Tuhan. Memberikan keteduhan kenyamanan dalam kehidupan berkeluarga. Saya dengan anak-anak saya kan kurang personil. Tapi saya pernah merasakan kalau lengkap personil kita, terasa memang beda. Sekalipun kita berkurang, tapi hidup penuh dengan sukacita dan bahagia. Sudah hampir mau 2 tahun kita kurang personil. Dan ketika saya baca ayat Alkitab, saya aminkan ayat ini. Saya pernah berada dalam menghayati ayat ini. Istri seperti pohon anggur yang mendatangkan keteduhan, ketenangan, dan sukacita dalam hidup ini. Saya merasakan itu. Saya ingin bilang kepada bapak mama, kalau Tuhan masih izinkan personilnya lengkap, rawatlah kasih dan kesetiaan itu dengan baik, karena kesempatan tidak datang untuk kedua kali. Jangan pernah sia-siakan keluar. Ya, bapak mama, kalau papa ada kurang karena ibu Lina bawa Pak Hendik datang ke gereja, Pak Ibu Mir bawa ke gereja. Bilang ke bapak dong, hidupnya saya 1 kali. Besok lusa kita tidak akan bertemu dan tidak akan selama-lamanya berjumpa bersama-sama.
besok lusa kita akan dipisahkan karena jalan Tuhan. Ini Alkitab yang bilang. Dan ini percaya atau tidak percaya, saya pikir mama-mama yang hadir pagi ini, yang ada di depan saya akan lebih paham dari saya. Mengapa Alkitab menempatkan istri di atas duluan daripada bapak-bapak? Karena saya pikir sehebatnya seorang bapak, dia hebat karena seorang istri. Ada yang setuju dengan saya? Amin kan? Amin. Saya boleh jujur. Makanya saya pun sombong itu tidak ada duanya ketika saya masih punya pasangan hidup. Karena buat saya, aduh, kalau istri saya kan polisi, dia yang pakai jam dinas, tapi jalan saya yang lebih bagaya dari istri. Serius, karena saya merasa bangga punya istri. Alkitab ini yang bilang, menempatkan. Dan saya kira dalam keluarga semua bapak-bapak harus kita jujur. Kalau tanpa istri, tanpa ibu, tanpa mama di rumah, itu juga kewalahan. Karena betul bersama saya. Betul. Istri itu akan seperti anggur, pohon anggur yang di dalam rumah. Saya memang tidak terlalu paham betul tentang anggur, bagaimana merawatnya. Tapi saya melihat seperti pada Silva di sebelah. Saya lihat Pak Yoktan juga punya. Itu kalau dibuat di samping rumah, kalau kita lihat menakjubkan. Tapi yang kita bilang, istri itu akan seperti itu. Orang mau nyaman atau tidak ini sangat ditentukan oleh istri atau mama yang terkasih. Amin. Saya kira demikian adanya. Lalu yang kedua siapa? Anak-anak. Perhatikan. Kita baca lanjut. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun. Anak, istri, anak-anak. Memang dampaknya dalam rumah tangga, dalam keluarga itu suka tidak, kalau istri, kalau mama itu punya pengaruh positif, anak-anak juga akan terbawa. Bapak-bapak ini misalnya, minta maaf, mungkin saya salah. Bapak-bapak ini kalau suruh kerja, mereka mau. Tapi mau sampai yang kecil-kecil tunggu dulu. Suruh mama. Begitu ya. Ya tuh, suruh mama. Saya mau tanya. Yang di rumah bapak-bapak yang pernah mengajarkan anak-anaknya matematika di rumah. Bapak. Ada bapak yang berani mau mengajarkan matematika. Bapak juga setengah mati mengajarkan matematika. Itu bukan itu. Nerci. Bapak bisa ajarkan, pernah ajar. Pernah. Umumnya yang bersedia untuk mengajar anak-anak siapa? Ibu, mama. Umumnya. Kalau bapak biasanya yang hal-hal yang nampaknya di luar, di besar. Tapi biasanya yang dada itu anak bapak. Anak mama aku gitu ya. Anak bapak gitu ya. Enggaknya bapak. Tapi yang lebih banyak berperan. Itu sebabnya aku bilang. Istri. Menempatkan istri di tempat yang pertama. Baru kedua anak. Makanya perhatikan baik. Anak-anak itu akan sukses atau tidak, dia itu sangat ditentukan oleh mama. Mama di atas. Mama akan menentukan punya dampak yang baik atau tidak. Bapak punya perannya, bukan berarti mengabaikan. Tapi peran bapak itu akan dipengaruhi oleh besarnya pengaruh dari seorang mama. Maka yang ketiga, perhatikan baik. Saya ingin tunjukkan. Ayat 4, 2, 3. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang yang kedua. Anak ketiga baru bapak akan diberkati. Kalau dia takut Tuhan, melakukan perintahnya, mau bekerja keras, maka dia akan diberkati. Jadi perhatikan urutannya. Kalau mamanya pohon anggur yang mendukung dalam keluarga, dalam rumah tangga, anak-anak seperti tunas pohon zaitun yang mengelilingi dengan sukacita, maka saya lihat tunjukkan. Alkitab bilang bapak dan laki-laki akan diberkati. Kira-kira ada hubungannya di mana bapak mama? Ada hubungannya di mana kalau ibu menenangkan, menundukkan
anak juga demikian, maka Bapak diberkati. Apa hubungannya kira-kira? Dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata. Kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga, kalau semua damai, semua sukacita, semua bahagia. Saya mau tanya, kira-kira bapak-bapak akan pemalas bekerja? Tidak, saya yakin dan percaya. Bapak-bapak akan kuat sekuat-kuatnya. Dia akan berjuang dan melihat rumah tangga, keluarganya, anak-anaknya, istrinya menjadi bawa damai, bawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan itu Alkitab bilang akan diberkati oleh Tuhan. Dampak yang kedua, kalau kita merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga kita, mulai dengan takut dan melakukan perintah-perintahnya Allah. Bukan hanya istri, anak, suami diberkati, tapi Alkitab berkata dalam ayat yang kelima dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Apa artinya? Artinya Alkitab berkata buat keluarga-keluarga Kristen, dengan kita takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, bersedia untuk bekerja untuk kehidupan rumah tangga kita. Istri mendatangkan kebahagiaan, anak-anak mendatangkan kedamaian, suami diberkati Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Alkitab dari Sion Yerusalem, melihat kebahagiaan Yerusalem, orang lain akan menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dan ini terbukti dalam kehidupan orang Timur. Betul-betul. Coba, kalau kita yang dari kampung, bersaudara dari Soe, saya mau tanya, ibu-ibu, kalau ada acara-acara di kampung, ada undangan sampai di Hokoto, sampai. Kenapa sampai, Ibu? Di kota Ibu bilang, kita susah. Tapi saya mau bilang, di kampung itu mereka bilang dia kaya. Karena dia tinggal di kota Kupang. Betul pesan Ibu Mir. Orang Sambet bilang Ibu Mir, dia hafal itu suka di kota. Tinggal di kota Kupang sudah jadi orang kaya. So mau tahu bahwa di sini Ibu ada taman kiri kanan. Tapi saya percaya waktu mereka mau pesta mereka akan bilang, ingat kita pun kakak, kita pun adik yang ada di Hokoto. Dia sekarang suka kasih dia kiri, kasih dia. Harapannya tahu sendiri, pasti supaya kirim sesuatu. Itu umum terjadi. Mereka mana? Ini yang oleh Alkitab pasti akan berdampak kepada dari Sion turun Yerusalem supaya orang melihat. Makanya buat anak-anak muda, saya mengingatkan buat anak-anak muda, kalau kamu hari ini belum sukses, berdoa dan bekerjalah sekuatnya supaya kamu sukses, supaya di kemudian hari ada pesta di kampung juga ingat kamu sebagai orang yang sukses. Iya toh. Jangan harap kalau kamu tidak sukses, orang kampung juga otak bermain. Biar tahu di kota, tapi kalau tidak terlalu sukses mereka sebutkan dia saudara. Undang yang kalau dia undang satu kali dia datang memang. Itu pasti. Tapi intinya adalah bahwa dengan takut akan Tuhan, merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga itu dengan baik, kita akan mengalami berkat-berkat Allah. Tapi berkat Allah yang diberikan oleh Allah, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kira-kira. Lalu yang ketiga, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ada mama ingin menerjemahkan, melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Ini artinya apa? Sampai cucu. Orang yang merawat kasih dan kesetiaannya di dalam keluarga, dimulai dengan takut dan hormat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, diberkati sampai kepada apa? Anak cucu. Kira-kira itu maksudnya. Alkitab yang bilang,
Ayat yang ke-6 dia bilang akan melihat anak-anak dari anak-anak cucu juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini dalam memasuki minggu yang kedua dalam bulan keluarga, bulan Oktober, mari kita merawat kasih dan kesetiaan kita di antara kita sebagai warga gereja, sebagai sesama orang-orang percaya. Mari kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling memotivasi dan saling mendorong satu dengan yang lain. Dalam membangun keluarga, mari kita saling mengingatkan dan saling mendoakan. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya semua kita dalam keluarga, mulai dari suami istri sampai anak-anak, dan bila Tuhan menginginkan dan menghendaki, sampai anak-anak cucu kita pun dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu prinsip yang ingin kita lakukan hari ini. Marilah kita terus merawat kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kita rawat kasih di antara kita, supaya pada akhirnya kehidupan kita dapat berdampak bagi sesama kita, menjadi berkat buat orang lain, supaya melalui kita orang dapat mengenal Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.